Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Christopher Asubian, mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini saya ingin memaparkan tugas IMK yang berjudul Ragam Dialog. Dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen yang ada di lokasi. Dialog style adalah cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog. Ragam dialog sendiri merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi. Informasinya disusun dalam formulir-formulir, susunan menu, ukuran, dan bentuk ukuran icon. Semuanya harus konsisten di seluruh sistem. Konsisten mengizinkan banyak aksi menjadi otomatis. Seperti contoh, konsisten di dalam menu bar untuk file, menu, edit, dan format. Terdapat beberapa sifat penting yang perlu dimiliki oleh setiap ragam dialog. Yang pertama inisiatif, yang kedua keluasan, yang tiga kompleksitas, yang keempat kekuatan, yang kelima beban informasi, keenam konsistensi, ketujuh umpan balik, ke-8 observabilitas, ke-9 kontrolabilitas, ke-10 efisiensi, dan yang terakhir ke-11 keseimbangan. Yang pertama inisiatif. Inisiatif merupakan sistem dasar dari sembarang dialog. Ada dua jenis inisiatif yang sering digunakan ragam dialog, yaitu satu, inisiatif oleh komputer. Dalam inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Biasanya serangkaian menu atau sejumlah kotak yang dapat diisi. Yang kedua, inisiatif oleh user. Dalam inisiatif oleh user mempunyai sifat keterbukaan yang lebih luas. User diharapkan memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan sintak tertentu. Contohnya adalah bahasa perintah yang ditunjukkan pada sistem operasi. Yang kedua ada keluasan. Dalam keluasan, sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai sesuatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Keluasan dilihat dari adanya kesempatan bagi user untuk memperluas antar muka dari sejumlah sistem untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor ini akan membawa konsekuensi dalam hal kompleksitas sistem yang harus ia rancang dan efisiensi yang hendak ia capai. Yang ketiga ada kompleksitas. Kompleksitas tidak perlu membuat antarmuka lebih dari apa yang diperlukan karena tidak ada keuntungan yang diperoleh, sehingga perlu pengelompokan dalam penerapan model yang diinginkan user ke dalam sistem. Yang keempat ada kekuatan. Dalam kekuatan didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Pengguna biasanya memberikan respon positif dan ketersediaan perintah-perintah yang powerful. Yang kelima ada beban informasi. Dalam ragam dialog antara komputer dan manusia dititik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer pada pengguna. Yang kelima konsistensi. Konsistensi penting untuk membantu user dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Konsistensi harus diterapkan pada semua aspek perancangan user interface. Perintah mempunyai sintak yang standar. Urutan parameter mempunyai tata letak yang konsisten. Format data entry sesuai dan kompatibel dengan format tampilan data. Yang ketujuh ada umpan balik. Ini diperlukan agar user mengetahui apakah yang sedang dikerjakan oleh komputer sehingga user tidak menunggu dalam kebingungan. Misalnya, jika terjadi kesalahan komputasi, maka komputer menampilkan suatu pesan kesalahan yang sesuai. Yang kelima ada observabilitas.
Dalam observabilitas dapat dicapai apabila sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi user. Meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Yang ke-9 ada kontrolabilitas. Sistem dapat dikontrol oleh user seperti: 1. Di mana user itu berada. Yang kedua, user dapat melakukan apa saja. Yang ketiga, apakah pekerjaan dapat dibatalkan atau tidak. Yang ke-10 ada efisiensi. Melibatkan user manusia dan komputer, dan harus seimbang antar keduanya. Hasil pengembangan teknologi baru dibangun untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem, sedangkan biaya personel dari seorang ahli semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan yang ke-11 yang terakhir yaitu keseimbangan. Dalam keseimbangan, strategi yang diambil dalam perancangan suatu sistem manusia komputer apapun haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Manusia dapat menangani berbagai persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan, pengetahuan yang tidak pasti dan tidak lengkap. Sementara komputer lebih cocok untuk pekerjaan yang bersifat perulangan dan rutinitas. Penyimpanan dan pencarian kembali data secara handal dan memberikan hasil komputasi yang sangat akurat dalam pengolahan numerik dan logika. Komunikasi antara komputer dan manusia adalah saling melengkapi dan bukan ekuivalen. Nah, sekian pemaparan tugas IMK yang berjudul Ragam Dialog dari saya. Tujuan saya memaparkan hal ini yaitu untuk mengetahui dan membantu user dalam memahami apa itu ragam dialog, baik dari cara kerjanya, sifatnya, hingga dialog berbasis. Sekian dan terima kasih.